Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak semuanya, siswa-siswi kelas 9 SMP MTS yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah beribadah dan giat belajar. Pada kesempatan kali ini masih dalam berpintar matematika, belajar untuk memahami dan terampil matematika. Kali ini kita akan belajar penerapan berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang sisi lengkung. Yuk kita sama-sama belajar dengan ceria ya. Baik, contoh soalnya nanti akan ada beberapa kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temukan. Contohnya adalah yang pertama adalah tugu. Tugu ini berbentuk seperti pensil ya. Pensil ini apabila digambarkan ini akan menyerupai bangun seperti ini, yaitu gabungan antara tabung dan kerucut. Nah, pada persoalan ini nanti biasanya kalau berkaitan dengan luas permukaan diminta menghitung cat yang diperlukan ya untuk mengecat seluruh permukaan dari tugu misalnya. Ya, atau misalnya kita akan menemukan misalnya benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah es krim misalnya ya. Es krim bentuknya seperti ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari bentuk es krim ini bisa ditemukan sebagai bandulan ya. Bandulan dalam IPA fisika sering digunakan ya. Bandulan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat diperlukan ya. Ini bandulan. Nah, ini yang pertama tentang benda-benda ini tentu merupakan gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Kalau diminta mencari luas permukaannya, Mas dan Mbak kembalikan ke konsepnya bahwa luas permukaannya ini adalah bagian yang nampak di permukaannya. Kalau ada permukaannya, maka dia memiliki luasan, gitu ya. Nah, maka ini adalah gabungan antara tadi tabung dan kerucut. Nah, yang ini adalah kerucut dan belahan bola. Ini kerucut dan belahan bola. Kalau yang ini, bandulan ini, betul ini adalah kerucut, tabung, dan belahan bola. Sedangkan yang terakhir adalah belahan bola dan kerucut, gitu ya. Ini kerucut dan tambah tabung dan belahan bola. Yang terakhir adalah kerucut dan belahan bola ya. Belahan bola, ingat beberapa hal apabila kita menemukan suatu benda yang perlu dicat misalnya, contoh ini, atau dilapisi, maka bagian mana yang tidak dilapisi. Nah, ini di sini konsepnya nanti ya. Jadi kalau misalnya diminta mengecat tugu berbentuk pensil seperti ini, maka bagian bawahnya ini tanah tidak perlu dicat, gitu ya. Maka dia tidak memiliki permukaan begitu. Mana yang memiliki permukaan? Ini bagian apa yang di sebelah ini? Sisi-sisi lengkungnya pada tabung ini, betul, selimut tabung dan selimut kerucut, begitu ya. Pun yang ini misalnya diminta melapisi bandulan ini dengan warna, misalnya zat kimia warna, maka yang dilapisi ya tentu permukaan yang nampak. Ini berarti setengah bola dan
selimut kerucut. Alasnya bagaimana? Alas setengah bola dan alas kerucut kan tidak nampak di dalam, gitu konsepnya ya. Jadi hanya luas permukaannya saja yang nampak ya, yang nampak dari luar. Yang ini juga sama. Ini adalah berarti selimut apa? Kerucut, selimut tabung dan belahan bola. Yang di sini adalah selimut kerucut dan belahan bola. Mudah ya. Jadi seperti itu. Hanya berikutnya kita kembalikan beberapa yang membuat kita kadang barangkali belum cermat konsepnya. Ingat, ini bangun ini ada namanya. Ternyata kalau misalnya diwarnani dengan cat, maksudnya dicat, ternyata maka luas permukaan yang dicat ini adalah luasnya selimut tabung dan selimut kerucut. Kita ulang kembali. Kalau ada tabung, dulu ada tabung ya, tabung selimutnya kan seperti ini ya, biar selimutnya. Nah, kalau dibuat jaring-jaring tabungnya, selimutnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau kerucut dibuat jaring-jaringnya, maka menjadi seperti ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana? Sekarang sama-sama selimut. Apabila kita mau membahas selimut, ya, sama-sama selimut, bagaimana rumusnya? Rumus luas permukaan atau selimut dari tabung. Karena hampir mirip, maka Mas dan Mbak perlu paham. Dia kan tadinya luas selimut tabung membedakan antara pi atau 2pi dengan selimut kerucut, begitu ya. Jadi kalau selimut tabung ini adalah luasan persegi panjang ini ya. Panjangnya adalah keliling lingkaran. Berapa keliling lingkarannya? 2pi. Ya kan? 2pi kali R. Sedangkan lebarnya ini adalah tingginya tabung T. Maka luas selimut tabung 2pi R kali T. Sedangkan luas selimut kerucut ini hanya pi kali R. Bukan 2 ya, ini membedakan mana yang 2pi, mana yang pi. Bukan kali T, tetapi kali, nah betul, kali garis pelukis S. Ya, S adalah garis pelukis. Kita ketahui bersama-sama R dan T masing-masing jari. Begitu ya. Jadi konsepnya bagaimana membedakan 2pi atau pi pada selimut. Gitu saja ya. Baik, mari kita simak satu contoh berikut ini. Contoh soal seperti berikut ini. Gambar tersebut di samping ini memperlihatkan sebuah tugu berbentuk tabung dan setengah bola. Tabung tugu berdiameter 7 meter dan tinggi tabungnya 20 meter. Ayah mengecat tugu dan berlaku bahwa setiap 11 meter persegi memerlukan cat sebanyak 0,2 kg. Nah, pertanyaannya berapa kilogram cat yang dihabiskan oleh ayah? Ingat paparan sebelumnya yang kita pelajari sebelumnya. Bagian yang dicat tentu adalah bagian yang nampak, maka alasnya tugu ini tentu tidak dicat karena bersentuhan dengan tanah, permukaan tanah, bahkan bukan bersentuhan, bahkan tertanam di tanah ya. Jadi cukup di sini alternatif penyelesaiannya adalah hanya mencari luas permukaan yang nampak. Berarti luas permukaan
yang dicat sama dengan luas permukaan yang nampak. Berupa apa ini? Yang pertama ini, daerah yang sini ini adalah betul luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung ditambah luas belahan bola atau setengah bola. Nah, pada soal ini ternyata diketahui jari-jarinya tugu adalah setengah dari diameternya. Berapa jari-jarinya tabung tugu? Berarti R tabung sama dengan setengahnya diameter 3,5 meter. Mas dan Mbak juga perlu jeli ya, perlu teliti ini diameter atau jari-jari gitu ya. Terus nah, bagaimana dengan bola? Karena di sini adalah luas permukaan dari belahan bola. R bolanya sama dengan berapa? Betul, R bolanya juga sama dengan R dari tabung. R-nya tadi 3,5 meter, maka R-nya bola juga sama. R-nya bola boleh digambar dari sini ke atas, ini juga sama. R bola, ini R bola, ini juga R bola ya, tidak usah bingung. R bolanya sama dengan R tabung ya. R tabung sama karena berimpit, lingkaran belahan bolanya berimpit dengan atapnya tabung. Namun di sini kosong ya, di dalamnya karena tugu padatan ya, seperti itu. Nah, sudah, maka kita mendapatkan juga di sini tadi R-nya bola sama dengan R-nya tabung. Jadi tidak perlu bingung ya, sekarang semuanya sudah paham ya, R bola ini juga sama dengan ini, sama dengan R tabung. Nah, mari kita cari. Alternatifnya bisa dicari satu persatu, atau Mas dan Mbak langsung saja menghitung. Baik, luas selimut tabung dibahas sebelumnya. Luas selimut tabung menggunakan 2pi atau menggunakan pi? Betul, menggunakan 2pi karena rumusnya adalah 2pi kali R. Ini adalah panjang dari persegi panjang selimut tabung kalau dibentang ya, kalikan tingginya tabungnya, R tabung dikalikan tingginya tabung, ditambah belahan bola. Ingat, karena belahan setengah kali belahan bola, rumusnya adalah setengah dari luas permukaan bola. 4 kali pi kali R bola kalikan R bola, atau 4pi R kuadrat karena belahan kali setengah, begitu ya. Nah, boleh disederhanakan? Boleh. Kalau dicari biasa bisa saja ya. 2 kali 22 per 7 kali 3,5 kalikan 20 ditambah setengah dikalikan 4 dikalikan 22 per 7 dikalikan 3,5 dikalikan 3,5. Mari kita sederhanakan. Nah, ini 2. Nah, 2 ini membagi habis ya. Terus ini kita sederhanakan. Lalu 7 juga kita sederhanakan dengan 3,5. Ini 1, dia 2. Kita coret lagi ya, sehingga kita dapatkan 22 kali 20 440 ditambah 22 kali 3 setengah, 22 kali 3 setengah sama dengan 77. Nah, diperolehlah luas permukaan yang dicat sama dengan 517 meter persegi. Sudah dibahas pada pembahasan video sebelumnya, juga pernah dibahas penerapan luas permukaan. Ya, penerapannya adalah ternyata di sini cat yang dibutuhkan. Di sini tadi
setiap 11 meter persegi membutuhkan cat sebanyak 0,2 kg. Ya, yang tadi ya diketahuinya ya, bisa ditambahkan di sini. Nah, maka kalau 11 meter persegi membutuhkan 0,2 kg cat. Nah, berapakah kilogram cat kalau luas permukaannya yang ini tadi luas permukaannya 517. Nah, kalau mengecat 11 meter persegi ini ya, daerah ini tadi permukaannya menghabiskan 0,2 lah kalau 517. Nah, kembalikan ke konsep seperti ini ya, perbandingan sebetulnya ini. Nah, 11 ke 517 ini dikalikan 47 ya. Maka 0,2 perlu dikalikan 47 ya. Berapa 0,2 kali 47? 0,2 kali 47 sama dengan 7 kali 2 ini 14, 4 kali 2 ini 8, 8 tambah 1 9. Nah, berarti 0,2 kali 47 9,4 ya. 9,4 kilogram cat. Jadi cat yang diperlukan sebanyak 9,4 kilogram. Mudah bukan? Nah, silahkan Mas dan Mbak berlatih latihan soal berikut ini. Allah memberikan kepahaman dan keterampilan belajar matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.